Halo Sakti Lovers, kembali lagi di podcast apa sih? D3 Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan di sini saya Muhammad Taufikur Rahman selaku mahasiswa aktif D3 Akuntansi Perpajakan. Dan di sini juga ada dua narasumber kita, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Oktaviani dan merupakan mahasiswa semester akhir D3 Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nih, aku Rohma dari program studi akuntansi perpajakan Universitas Trisakti juga sama. Nah mungkin kita tanya dulu nih seputar kesibukan teman-teman ini. Mulai dari Kak Okta dulu, kesibukannya hari ini apa ya Kak? Oke, kesibukan aku sih saat ini lagi nyari-nyari magang ya, Bang. Oh lagi nyari magang? Iya. Oh, sama dong berarti. Iya. Kalau dari Kak Rohma? Sama, kita kan sama-sama semester akhir nih, Bang. Berarti boleh dong infoker. Enggak. Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang mungkin para penonton juga pengen nanyain nih kepada kakak-kakak semuanya. Nah, yang pertama, yang saya tahu nih ya, kakak Okta dan kakak Rohma ini merupakan penerima beasiswa full akademik di D3 Akuntansi Perpajakan. Nah, kira-kira para penonton nih pengen tahu nih bagaimana proses Kak Rohma dan Kak Okta, prosesnya gimana sih sampai bisa dapat beasiswa full di Universitas Trisakti terkhusus jurusan D3 Akuntansi Perpajakan. Silahkan boleh dari Kak Rohma dulu. Oke, kalau cerita awalnya sih sebenarnya banyak ya beasiswa yang ditawarkan oleh program studi akuntansi perpajakan Universitas Trisakti. Tapi aku itu awalnya kan semasa SMK nih aku pernah ikut lomba. Nah, aku menang tuh lomba itu, khususnya lomba akuntansi. Nah, aku menang lomba itu dan dari pihak prodi tuh menawarkan beasiswa. Jadi aku awalnya jalur undangan gitu. Kalau Kak gimana, Kak? Oke, sebenarnya kurang lebih sama sih. Sebelumnya juga kalau aku sendiri pas masa-masa SMK itu sering mengikuti perlombaan juga, salah satunya di tingkat nasional. Itu ada National Accounting Competition dan itu merupakan salah satu ditariknya aku di sini lewat jalur undangan. Jadi alhamdulillahnya saya sendiri itu bisa mendapatkan beasiswa prestasi full akademik seperti itu. Oh, berarti dari Kak Okta dan Kak Rohma ini merupakan jalur undangan ya? Yang mana waktu SMK-nya Kak Okta dan Kak Rohma ini sibuk di perlombaan dan pernah menang juga nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat beasiswa akademik, berarti teman-teman waktu masa SMK atau SMA harus ikut lomba ya Kak? Lomba akuntansi maupun apapun. Nah dari Kak Okta dulu ikut lomba apa? Kalau untuk aku sendiri itu lomba akuntansi tingkat nasional. Oh, akuntansi tingkat nasional. Kalau dari Kak Rohma? Kalau aku sama akuntansi tapi tingkat kota. Oh, tingkat kota. Nah, berhubung kita lagi bahas beasiswa nih, kira-kira beasiswa yang ada di D3 Akuntansi Perpajakan itu apa aja sih Kak? Apa cuman beasiswa akademik aja apa gimana Kak? Mungkin bisa Kak jawab pertama. Oke, kalau tadi kan kita berdua itu dari beasiswa akademik. Nah, mungkin di satu sisi itu ada beasiswa non akademik yang mana beasiswa itu berlaku buat calon mahasiswa itu yang mempunyai prestasi selain di bidang akademiknya, misalkan di olahraga baik itu kayak futsal, volley, bulu tangkis ataupun kayak e-sport, Mobile Legends seperti itu ya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Iya, aku mau nambahin aja sih. Jadi ada dua jenis beasiswa di program akuntansi perpajakan Universitas Trisakti ini. Yang pertama itu beasiswa akademik dan yang kedua itu beasiswa non akademik gitu. Oh. Kalau akademik ya kita nih tadi pemenang lomba akuntansi maupun perlombaan apapun. Tapi kalau non akademik itu selain dari akademik kayak misalnya tadi olahraga terus lainnya gitu. Oh, berarti buat teman-teman yang atlet ya bisa ya dapat beasiswa yang non akademik ya? Berarti Iya, bisa banget. nggak menutup kemungkinan buat teman-teman kita yang berprestasi di bidang non akademik untuk dapat beasiswa juga ya di Universitas Trisakti. Sangat-sangat terbuka peluangnya gitu. Nah sekarang kita mau nanya seputar ini. Setelah kakak dapat beasiswa, terus masuk nih ke Universitas Trisakti. Nah itu kesannya gimana kak? Ketika kakak masuk pertama kali di Universitas Trisakti, terkhusus jurusan D3 Akuntansi Perpajakan. Boleh dari Kak Rohma dulu. Kesannya pasti awalnya tuh kayak seneng ya dapet beasiswa akademik. Oh iya, beasiswa akademik ini kan aku pure Rp0 ya, nggak bayar sama sekali. Pasti pertama pas datang itu kuliah seneng, terus juga ngelihat kondisi atau kondisi di kampus itu fasilitas memadai dengan teman-teman juga yang selain asik itu
senang dan happy. Asik. Kalau dari Kak Okta sendiri gimana? Oke, kalau aku sendiri sih sebenarnya awal-awal itu takut ya. Kenapa takut? Karena di situ kita itu kayak diberi amanat gitu. Karena kan kita dapat beasiswa ya, otomatis kan mau nggak mau kita harus berkontribusi ke prodi gitu salah satunya, dan mungkin harus juara-juara kejuaraan setiap tahunnya dan lain-lain gitu kan. Iya, betul. Kayak awalnya sih kayak merasa aduh bisa nggak ya gitu, tapi lama kelamaan itu udah semakin terbiasa gitu. Nah itu juga penyemangat juga sih, gara-gara sering ikut lomba ataupun apa gitu dapat juara gitu, jadi senang aja gitu, lebih terkenal sih jadi sih. Kalau buat lingkungannya sendiri gimana Kak kalau di Universitas Trisakti? Lingkungannya seru-seru sih. Kalau di pertemanannya gimana? Asik atau gimana? Asik, Oke, seru-seru, semua anak itu welcoming juga gitu. Sekarang kita ketika kan kita kuliah di Trisakti nih. Nah, di mana di Trisakti ini terkenal dengan stigma kuliah mahal. Nah, menurut kakak sendiri nih, bener nggak sih di Universitas Trisakti itu biaya kuliahnya mahal? Terkhusus di jurusan kita nih, jurusan D3 Akuntansi Perpajakan. Mungkin Kak Okta nih mau Nah, jawab. boleh Kak Okta. Oke, kalau masalah biaya mahal gitu, Trisakti itu terkenalnya mahal. Mungkin dari teman-teman itu belum tahu ya, mengetahui seluk-beluknya lebih dalam gitu mengenai berapa biayanya, per semesternya berapa, awal masuknya berapa. Mungkin itu hanya lintas aja gitu. Makanya mungkin tahu dari teman-temannya itu ya mahal, Trisakti itu mahal gitu. Swasta tapi mahal. Tapi ketika teman-teman masuk, mungkin di situ teman-teman bisa menggali informasi mengenai ya tadi kita bilang ada beasiswa akademik non akademik, juga nanti ada banyak potongan gitu. Dan D3 Akuntansi Perpajakan itu juga biayanya itu nggak mahal juga ya, satu semester itu sekitar 5 jutaan seperti itu. Iya. Nah aku izin nambahin nih Kak. Aku benar-benar mau membantah stigma ini, terutama di program studi kita. Harganya atau biayanya itu di program studi kita itu sangat affordable, atau sekitar tadi Kak Okta bilang per semester cuma sekitar 5 jutaan, dan biaya per SKS itu sekitar 200.000. Jadi dengan harga yang affordable setelah dengan fasilitas yang mumpuni itu sangat-sangat recommended sih Kak. Berarti di sini kesimpulannya mungkin teman-teman nih yang kurang riset nih biaya-biaya yang ada di Trisakti nih. Jadi teman-teman buat yang pengen kuliah di Universitas Trisakti terkhusus jurusan D3 Akuntansi Perpajakan, nah itu biaya cuma 5 juta per semester ya Kak. Dan BSKS-nya cuma 200.000 per SKS. Itu pun masih banyak potongannya. Oh iya, masih banyak potongannya lagi ya Kak. Apalagi yang beasiswa nih. Oh, iya, iya. Beasiswa full tanpa bayar sama sekali, terus ada beasiswa Non akademik 50% ataupun potongan lainnya. Tapi kalau potongan dari nilai lapor gitu ada nggak sih ya? ada ya Kak. Ya, nilai raport. Dari rapor UTBK juga ada ya? Ada. Oh, berarti tergantung dari teman-teman nih, semakin tinggi nilainya semakin gede juga potongannya ya Kak? Oh, seperti itu. Nah, oke, tadi kan kita udah bahas seputar biaya-biaya kuliah yang ada di Trisakti nih, terkhusus jurusan D3 Akuntansi Perpajakan. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, fasilitas yang kalian nikmati selama kuliah di jurusan D3 Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti. Nah, kira-kira fasilitas yang kalian nikmati selama kuliah itu apa aja sih? Boleh dari Kak Okta dulu? Oke, kalau fasilitasnya ya salah satunya ruangan ini ya. Kita bisa benar. bikin podcast seperti ini, ataupun kita bikin video-video lain yang kita upload di YouTube ataupun di IG dan berbagai macamnya juga. Terus juga ada ruang kelas yang bagus lah ya. Terus juga ada ruangan AC-nya, terus mungkin ada perpustakaan, terus ada bagian sekren, mungkin lengkap ya, ada ruang rapat dosen dan macam-macam sih. Kalau untuk ini sih fasilitasnya oke sih menurut aku. Oh iya, jangan lupa ada lab komputer juga. Oh, iya. Iya, Kan jangan lupa matkul tuh. kita nih dominan udah digital nih. Nah, prodi kita tuh memfasilitasi lab komputer yang bisa digunakan oleh seluruh mahasiswanya gitu. Oh, berarti fasilitasnya banyak juga ya Kak? Lengkap ya? Kalau kelas juga nyaman, bersih, ber-AC Wah, sih. gitu. Berarti kuliah itu pasti dingin lah ya? Pasti, Nggak mungkin pasti. kepanasan dong? Nggak mungkin. AC juga full dingin ya? Full. Tapi kalau ini Trisakti jurusan D3 Akuntansi Perpajakan itu ada nggak sih fasilitas buat yang digital ke arah online gitu, ada nggak sih Kak? Kayak misalkan kita mau kuliah nih, tapi kayak di zaman waktu itu ada corona, nah itu kan kita nggak bisa aktivitas di kampus ya. Nah kira-kira ada fasilitas nggak sih dari D3 Akuntansi Perpajakan? Ada Kak. Contohnya itu satu kelas kita itu yang mendukung kelas bisa hybrid gitu. Jadi Oh, bisa iya. online dan offline gitu. Jadi walaupun kuliah dari rumah itu sangat mendukung dan terfasilitasi pastinya.
Nah, Kak, tadi kan kita udah bahas biaya, fasilitas, dan sebagainya macam. Nah, mungkin penonton-penonton yang di rumah penasaran nih, masa studi di program D3 Akuntansi Perpajakan itu berapa lama sih, Kak? Boleh Kak Okta nih? Iya, boleh Oke, nih. untuk masa studinya untuk biasa itu kan 3 tahun ya. Cuma kalau misalkan di program studi D3 akuntansi perpajakan ini itu bisa lebih dipersingkat lagi gitu, yaitu 2,5 tahun atau bahkan bisa. sekarang 2 tahun. 2 tahun? Iya, itu khusus buat SMK yang sudah melakukan uji kompetensi, khususnya jurusan akuntansi seperti itu bisa 2 tahun bahkan lebih dipercepat seperti itu. Oh, berarti bagi teman-teman yang SMK terkhusus jurusan akuntansi, berarti ketika masuk di program D3 Akuntansi Perpajakan bisa lulus paling cepat 2 tahun ya? Iya. Waduh, itu cepat banget nih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang SMK nih, boleh nih daftar di D3 Akuntansi Perpajakan. Nah, selanjutnya mungkin aku pengen nanyain, apa sih Kak keunggulan-keunggulan yang ada di D3 Akuntansi Perpajakan? Nah, mungkin aku sini mau jelasin terkait apa sih yang bedain program studi kita tuh dengan yang lain yang membuat kita tuh jadi program studi yang unggul. Yang pertama itu kita sudah berskala internasional. Skala internasional contohnya apa aja Kak? Contohnya kayak kemarin nih kita ya ada workshop, seminar itu kerjasamanya juga dengan universitas yang ada di luar negeri. Misalkan ada universitas dari Malaysia, Terus juga student exchange juga dengan universitas di Malaysia gitu. Oh, berarti yang aku tangkap berarti di D3 Akuntansi Perpajakan nih udah nggak fokus lagi nih ke nasional nih, malah melainkan udah mainnya ke internasional nih. Iya, betul. Nah, wih, mantap banget. Tapi kegiatannya selain itu ada lagi nggak Kak yang seputar internasional? Kayak misalnya perlombaan-perlombaan yang tingkat internasional. Oh, ada. Gitu, ada. Habis itu juga selain keunggulannya selanjutnya itu kita sudah terakreditasi unggul. Widih, udah unggul kita. Udah unggul. Jadi teman-teman udah tahu lah ya kalau misalnya sudah peringkatnya unggul itu berarti program studinya itu udah sangat mumpuni gitu. Nah, mungkin cukup sekian dulu kali ya Kak. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran nih seputar D3 Akuntansi Perpajakan jurusan salah lagi. D3 Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti. Nah, mungkin teman-teman boleh nih pantengin media sosial. Apa nama media sosial kita, Kak? D3 Pajak Trisakti. Nah, itu Instagramnya teman-teman, D3 Pajak Trisakti. Dan kita juga punya YouTube. YouTube, website juga punya ya. Nah, kita punya semua nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang masih penasaran boleh nih pantengin di media sosial kita, gitu ya, Kak. Boleh cari-cari info di website. Nah, Website iya. itu D3 Pajak Trisakti sama kayak Oke. Instagramnya. Gitu. Nah, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat wawasan yang lebih lah. Dan juga harapan saya teman-teman bisa mensurvei bagaimana keunggulan-keunggulan yang ada di D3 Akuntansi Perpajakan. Mungkin sekian kita akhiri dengan yellow dulu kita kali ya. Iya. Boleh. Nilainya apa nih, Bang? Podcast apaan sih? D3 Akuntansi Perpajakan. Jangan gitu langsung aja teks Usakti. Oh, oke, boleh. Kita ulang ya. Teks Usakti Pasti ahli. See you. Dadah.